Insinyur Dwi Sulistiawati MP, selamat datang Bu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota Senat FKIP Universitas Tadulako dan peserta workshop yang berbahagia. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu. Yang kami hormati perwakilan guru-guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kami hormati Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kami hormati, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada seluruh panitia yang bertugas pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat Allah sehingga pada kesempatan yang cerah ini kita diberi kesehatan, kekuatan bisa hadir tempat ini mengikuti kegiatan Senat Komisi. Tak lupa pula kami ucapkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, pengikut sahabat serta aulia yang mengajarkan kita amal karimah. Yang kami hormati dekan PPIP yang mewakili ada wakil dekan bidang administrasi dan bidang kemahasiswaan, bidang akademik, wakil dekan bidang umum hidup, para guru besar, ketua komisi, sekretaris senat, anggota senat yang kami muliakan. Bapak Ibu hadirin peserta workshop, pada kesempatan ini yang biasa kita laksanakan kegiatan workshop di akhir pekan yang tidak bertabrakan dengan kegiatan rutin, tapi pada hari ini weekday bukan weekend, sehingga itu mungkin ada beberapa kegiatan yang baik yang sahabat-sahabat kita tidak sempat belum sempat hadir, mungkin ada yang datang. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Dwi Sulistiawati MP, Pertanian, yang merupakan narasumber. Beliau ini di MPT ya, dan juga salah satu dosen senior di PABET, Fakultas Peternakan dan Perikanan. Juga beliau ini sebenarnya bagian dari FPIP karena saudara beliau dua orang adalah dosen termasuk jurusan IPA dan Ibu di yang lagi S3 geografi ya, di dua sahabat, dan kebetulan kakak tertuanya juga angkatan saya waktu di satu. Bapak Ibu peserta workshop yang kami muliakan, tema sentral dari kegiatan pada hari ini adalah pertimbangan dan pengawasan norma kebijakan kemahasiswaan, intrakurikuler dan ekstrakurikuler organisasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat, kerjasama alma mater dan alumni. Oleh sebab itu yang paling pantas atau cocok di sini sebagai moderator Pak Wali Bima, sesuai kompetensi beliau dan tupoksi. Ya, nanti insyaallah kegiatan ini dipandu oleh beliau dan mungkin sangat interaktif ya, dan jadi kita duduk-duduk.
biasa lagi. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Putaran kegiatan senat mulai dari komisi C, komisi B dan komisi D terakhir ini, jadi ABCD semua telah laksanakan kegiatan eksekusi RAD, dan kita tahu bahwa program itu terlaksana, terimplementasi dengan baik, dan otomatis juga serapan RAD bisa terlaksana dengan baik dengan adanya kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin peserta workshop yang kami muliakan, jadi dari sekretariat kami selalu mengingatkan kegiatan ini. Biasa mungkin panitia sudah kirim undangan, tapi saya japri sekedar mengingatkan. Struktur dekanat dan senat ya. Kalau di internasional dibilang university governance. University governance ada dekanat, ya, di akademik ada senat yang memberi pertimbangan, pengawasan, kemudian termasuk juga sebenarnya legislasi aturan ya. Tapi kita bukan kelas politika, atau begini. Tapi dekanat dan senat bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah, lebih ringan, sehingga kegiatan akademik, kegiatan senat bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, demikian sambutan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan resmi atas nama senat, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan workshop pada hari ini. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Mursido MSI. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yakin dan kami sadari bahwa kami kasih sayang-Mu sungguh terlampau luas dan batas. Karena itu, hanya Engkau lah tempat kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami agungkan segala asma tersebut kebesaran-Mu, karena Engkau lah. Ini peserta workshop anggota senat diselenggarakan oleh Senat FKP Komisi D Santika, serta dari anggota senat dan unit-unit, kata-kata prodi, kata jurusan, dekan dan Ibu Dwi sebagai narasumber, Dr. Dwi dari Lembaga Penjaminan Mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkatnya, sehingga segala aktivitas, segala langkah yang kita ayunkan semoga lancar sesuai dengan apa rencana yang kita inginkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini alhamdulillah ada rekan-rekan saya, Wadek Idak, Pak Wadek Biduk, alhamdulillah, dan Pak Dekan juga bertepatan dengan acara yang lain. Ibu, maaf moderator, dari moderator menyampaikan kepada Ibu materi. Rekan-rekan saya, bil khusus yang saya hormati yang mulia di LPMPM, LPPMP. Ya. Ada 6 kalau tidak salah bagian
yang ada di sana berkaitan dengan pendidikan. Hari ini kita hadirkan adalah Ibu Dr. Dwi Sulistiawati, MP. Beliau sebagai Kepala Pusat Audit LPPMP Universitas Tadulako. Insya Allah nanti hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, tentu ini juga bagian saya Ibu, yang banyak hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan aktivitas kemahasiswaan perlu ada pengawalan, perlu ada norma-norma, harus kita lakukan untuk bisa mengarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas mereka di lapangan. Bapak dan Ibu sekalian, memang di November ini saya istilahkan ada November ceria, Pak Prof Konder, ada November ceria. Jadi kalau di November ceria itu biasa berkaitan dengan kegiatan sibuk semua. Nanti setelah itu Desember kelabu. Lagu itu? Iya, Desember kelabu sampai Januari. Lirik lagu. Jadi alhamdulillah bertebaran di mana-mana, mulai dari awal November bahkan sudah disibukkan sampai satu hari itu bertanya di mana lagi undangan. Hari ini syukur alhamdulillah tukang bagi doi sudah ada, tetapi yang baca doa belum ada. Jadi dua-duanya sudah lengkap hari ini. Untuk itu ini sekedar informasi dan sekedar joke untuk kita semua. Mudah-mudahan ini meningkatkan imun di pagi hari ini. Ibu, saya persilakan waktu kepada Ibu untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan materi, dan insya Allah kita akan dialog dengan teman-teman. Persilakan Ibu. Puji syukur kita mendapatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi ini kita diberi kesehatan, keafiatan untuk bisa berkumpul bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Senat KIP Universitas Tadulako yang mengundang kami. Kemudian yang saya hormati Ketua Senat KIP, Ketua Komisi Senat FKIP, Bapak Ibu anggota Senat yang saya muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan materi yang diberikan kepada kami, bagaimana pertimbangan dan pengawasan kegiatan kemahasiswaan, ini saya coba sajikan dengan mengkaitkan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi mungkin saya langsung kepada materinya bahwa yang menjadi landasan atau dasar hukum terkait dengan kegiatan kemahasiswaan ini tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun pertimbangan dan pengawasan norma dan kebijakan kegiatan mahasiswa menjaga dan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bagaimana pertimbangan pengawasan kegiatan intra maupun ekstra mahasiswa, bagaimana tentang pembinaan bakat dan minat mahasiswa, organisasi kemahasiswaan dan tindak lanjut kerjasama antara alma mater dengan alumni FKIP. Rancangan untuk di Komisi D terkait instruksi. Tetapi kita secara institusi diminta untuk memenuhi pemeringkatan kemahasiswaan. Dalam pemeringkatan kemahasiswaan, kementerian itu membaginya menjadi 4. Ada yang terkait dengan manajemen institusi, ada yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan kampus merdeka, kemudian kegiatan kemahasiswaan majalah. Untuk regulasinya mungkin tentunya untuk kedepannya Senat untuk khusus bagian kemahasiswaan bisa mempertimbangkan terkait dengan aspek yang dilihat khususnya terkait regulasi pemerikatan mahasiswa.
mahasiswa. Mungkin itu. Jadi berdasarkan hal tersebut, bagaimana pertimbangan dan pengawasan terkait dengan kemahasiswaan itu secara umum untuk instrumen pertimbangannya itu tidak lepas dari bentuk dilakukan monitoring evaluasi untuk kelembagaan kemahasiswaan ini. Ya, secara umum itu demikian. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kalau kita melihat dari peningkatan kemahasiswaan, itu tadi saya sebutkan ada 4 ya. Ada terkait dengan manajemen institusi, itu ada 5 aspek yang mesti dipenuhi untuk terkait kegiatan kemahasiswaannya ini. Ada aspek kelembagaan kemahasiswaan di BKN, ada aspek sumber daya manusia, ada aspek satgas, ada aspek pembiayaan maupun ada aspek penghargaan prestasi. Dan ini masing-masing aspek ini terdiri dari beberapa indikator yang mestinya bisa dipenuhi. Nah, sebagai contoh untuk yang aspek kebijakan kampus merdeka. Nah, di sini apakah sudah ada SK yang terkait dengan kampus merdeka? Kalau tetap sudah punya, ya. Kemudian apakah ada SK peraturan atau rekognisi pengakuan kampus merdeka khususnya pada kegiatan kemahasiswaan? Nah, dari sisi manajemen institusi, kalau kita tiga-tiganya sudah mempunyai ini, otomatis nanti kalau di scoring, karena ini namanya pemilikaran, kita akan mendapat skor yang 3. Tapi kalau semakin sedikit, tentu skornya akan lebih kecil. Itu baru satu sisi di aspek kebijakan. Nah, untuk aspek masih di bagian aspek kelembagaan, ini ada regulasi pembinaan mahasiswa. Ini ada 10 poin. Apakah kita sudah menuliskan ataupun mempunyai kebijakan, regulasi ataupun kebijakan yang melampaui sistem penjaminan mutu bidang kemahasiswaan? Jadi dari 10 ini kalau kita ada 8 itu sudah alhamdulillah skornya paling mendapat yang skor tinggi. Khusus yang nomor 10 kalau di LPPMP pada tahun 2021 ini sudah menyiapkan salah satu standar terkait dengan bidang kemahasiswaan. Jadi ada Pak Dr. Afadil yang mengawali untuk SPLI untuk dokumen universitas. Nah, saya tidak tahu di Fakultas FKIP apakah standar dengan kelembagaan mahasiswa kita mesti memenuhi, walaupun mungkin secara spesifik kalau di FKIP mungkin kita masih menganggap yang di universitas terpusat di Fakultas Kedokteran ya terkait layanan kesehatan. Tetapi FKIP harus mempunyai semua bukti dokumen ini untuk mengklaim bahwa semua mahasiswa FKIP juga mendapatkan layanan kesehatan. Yang pertama ada SK terkait dengan pengelola kesehatan mahasiswa, ada SOP-nya, ada POB-nya, ada SK pengelolanya, kemudian bagaimana kualifikasi SDM konselornya, kemudian ada nggak sistem informasinya. Ini semua indikator yang mesti dipenuhi terkait konseling. Bagaimana dengan program pembinaan kewirausahaan mahasiswa? Ada SK keputusan pengelolanya, ada program terstruktur terkait dengan pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Kemudian pengembangan seni dan budaya ada. Kemudian satgas kegiatan pengembangan kompetensi mahasiswa bidang kalangan kreativitas ada. Pengembangan kerohanian mahasiswa ada. Gedung pertemuan atau satgas pengembangan kegiatan minat bakat mahasiswa ataupun satgas pertunjukan pentas seni pengalaman karya mahasiswa. Jadi komponennya cukup banyak dan alhamdulillah kalau kita ini masuk di kelompok 3 ya.
PTNB besar PTNBL kelompok 2 ya. kelompok Kalau lebih dari 10%, jadi Pak, ada yang bilang, kalau alokasi penanggalan pembiayaan lebih dari 10% dalam RKA, FKIP, silakan mendapatkan. Masih akan dinilai oleh kementerian dengan skor yang paling tinggi. Tapi kalau masih 5-10, ya skornya dia. Nah, silakan dicermati kembali untuk pembiayaan. Universitas Katolikos untuk kegiatan kemahasiswaan ini sudah mengisi pada sistem informasi singkat mawar sistem informasi terkait dengan kemahasiswaan, dan Universitas Katolikos tahun 2019 itu mendapat peringkat 471 sampai 472, dan alhamdulillah di 2020 ini naik jadi 217. Ini tidak terasa 2 bulan lagi, dan tadi mudah-mudahan Desember lalu tidak terang. Semoga saja 2021 kita meningkat. Jadi kalau ini masih 217 untuk se-Indonesia, ya. Dan bagaimana khususnya dengan IKU? Ini saya mendapatkan informasi pengalaman mahasiswa di luar kampus untuk tribulan ya ketiga ini. FKIP itu penyumbang utama, ya. Data ini mungkin sedikit dikoreksi karena ada dimasukkan fakultas kedokteran. Kalau khusus MBKM kedokteran tidak masuk, ya. Jadi walaupun di sini kelihatan FK 45 ya, karena dia non MBKM, sesungguhnya FKIP itu menyumbang tadi prestasi untuk IKU yang paling tinggi. Dan capaian ini tentunya akan sangat menunjang capaian Universitas Katolikos. Kalau menyusun instrumen tadi sesuaikan dengan aktivitas kemahasiswaan. Jadi kalau sebelumnya di rencana Senat Komisi B ada 5 tadi ya, 5 pertimbangan dan pengawasan, mulai norma kebijakan sampai organisasi kelembagaan, kemudian kerjasama. Nah, sehingga tentunya dengan tadi saya menunjukkan poin-poin aspek peningkatan kemahasiswaan itu mungkin bisa dikolaborasi lagi. Itu menjadi suatu program kerja terkait dengan pertimbangan dan pengawasan kegiatan mahasiswa. Nah, melalui Senat FKIP ini ternyata tadi banyak hal ruang yang misalnya kita belum ada, kita bisa menjadikan program kerja. Apalagi kalau ada dialokasikan pembiayaan lebih dari 10%, bingung program kerja apa. Nah, tadi sudah saya uraikan ya apa saja diberikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin masih kurang dari jangkauan kami, tetapi apa yang kami pahami terkait pertimbangan dan pengawasan untuk kegiatan kemahasiswaan itu bisa terpenuhi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini telah memaparkan kepada kita bil khusus kepada Komisi D yang berkaitan dengan pembahasan menyangkut pertimbangan dan pengawasan norma dan kebijakan kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat, dan kerjasama alma-mater dan alumni. Memang dari apa yang disampaikan tadi itu ada beberapa hal yang
Pak Dokter Taril, Dokter Taril. Ibu Anggi, saya cek mana? Bangga ya? Ya. Pak Mursito, Pak Dokter Mursito. 3 Pak Dokter Mursito. Koordinator Prodi. Ini juga nanti berkaitan dengan pengajian atau Ustadz. Iya Pak Mursito, supaya suasananya ini seimbang antara materi dan spiritual. Kemudian Ibu Linsa. Ada lagi di belakang baru 3. Oke, kita berikan kesempatan dulu untuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini pengetahuan baru bagi kami tentang IPM. Selama ini IPM sepertinya sibuk di layanan lain tentang perkuliahan, dosen, dan layanan fakultas. Dan sementara kami kurang menyentuh pada kemahasiswaan. Ada beberapa SOP yang sudah kami buat, tapi untuk yang ini saya baru juga melihat, sehingga nanti kami dari UPM mengharapkan bantuan dari LPPMP terkait kegiatan yang disampaikan pemateri. Untuk yang pertama tentang instrumen pertimbangan dan pengawasan, ini apakah kami di fakultas tinggal Ketua Dokter Taril. PSP. Pak Pedah. Terima kasih banyak, Merah. Saya berdiri, Bapak. Siap. Mau saya dikala perempuan. Harus bisa berdiri laki-laki. Siap senior. Laki-laki. Tangan ya. Harus bisa berdiri. Sekalipun perempuan, gara-gara perempuan laki-laki membeli obat kuat. Masya Allah. Ini meningkatkan imunnya. Iman. Iman juga. Bapak dan Ibu, terutama narasumber, saya garis bawah Ibu bahwa workshop kita ini adalah kerangka kerja senam. Oleh karena itu maka garis benang merah dari awal tadi saya mendengar, saya belum melihat hasil evaluasi dari tingkat universitas sejauh mana sebenarnya kiprah berkaitan dengan kemahasiswaan. Tadi terakhir singkat ceritakan bahwa Universitas Tadulako itu organisasi mahasiswanya terus tidak salah urutan 471 tahun 2019 ya, atau salah 2020, dan meningkat tahun berikutnya menjadi 217. Apa hambatannya sehingga tidak menjadi urutan pertama ataupun urutan kedua? Kalau itu ditahu hambatannya kan senang bisa mengusulkan. Jangan-jangan obat kuatnya tidak banyak ini. Saya kira posisi senat begitu, bisa kita memberikan caranya ini belum bagus, tata laksana organisasinya belum bagus, atau pengurusnya tidak profesional. Bagaimana memprofesionalkan itu kebijakan pimpinan berdasarkan hasil evaluasi kita dari senat. Kemudian yang menarik Bu, ikunya katanya ini universitas ini sumbangannya besar dari fakultas. Ya, tentu saja untuk berkaitan dengan mahasiswa. Pertanyaannya, apa fakultas lain tidak berkualitas? Ini yang mesti harus kita dijelaskan dari tingkat pembentukan lembaga bentuk universitas, sehingga kita punya frame untuk memberikan masukan kepada memperbaiki semua kekurangan dan kelemahan itu, sehingga dengan adanya saran dari senat, mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Anggaran ditingkatkan. Kalau saya tidak salah, anggaran kemahasiswaan itu ada di PR3. Mungkin dari alokasi di fakultas juga perlu ada anggaran kemahasiswaan. Kalau itu dibutuh. Nah, saya kira ini yang perlu kita disampaikan di dalam forum seperti ini. Termasuk saya kira pada tingkat fakultas. Wali Iman juga bisa menyampaikan kepada kita apa hambatan mahasiswa selama ini. Syukur alhamdulillah akhir-akhir ini mungkin 3-4 tahun terakhir tidak pernah lagi ada berkelahi mahasiswa. Mungkin itu salah satu keberhasilan oleh Iman. Nah, ini senat kita, senat bukan lembaga. Ini koordinator prodi. Orang ke Ustadz dan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beri kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan pencerahan yang telah diberikan oleh
yang ini saya diterapkan pada kegiatan kerohanian. Pertanyaan saya Kerohanian, mengenai Ustaz kan? terdapat sarana-prasarana pengembangan kerohanian mahasiswa. Mungkin kalau kami melihat dari kegiatan yang telah kami lakukan di program studi, bahwa selama ini program studi kami telah melaksanakan kegiatan musyawarah Quran yang dalam hal ini telah didukung oleh pimpinan dan juga dia untuk mahasiswa. Jadi kurang kepala pimpinan secara pribadi dan secara institusi telah kami terima dukungannya. Namun yang mungkin bertanya di sini, sejauh mana penyiapan sarana tersebut untuk mengembangkan pengembangan minat dan bakat mahasiswa yang berkaitan dengan kerohanian. Kalau kami lihat dari kegiatan yang kami laksanakan itu, untuk MTQ kami laksanakan dalam kelas. Jadi ruang itu diramu seminggu sebagai mimbar untuk MTQ, dan fasilitas yang sederhana kami lakukan di sini, apakah itu seperti lampu kontrol dan sebagainya kami buat sendiri. Apakah tidak bisa disiapkan oleh fakultas sarana-prasarana yang khusus untuk lomba MTQ? Dan kami sangat merindukan kapan kami sebagai penyelenggara, terutama universitas atau fakultas, tentang penyelenggaraan tentang MTQ tingkat nasional. Karena kalau kami melihat keputusan kami dari mengenai instrumen terkait dengan pertimbangan dan pengawasan kemahasiswaan. Jadi khususnya untuk kegiatan kemahasiswaan ini tidak lepas dari opsi wakil rektor bidang akademik di bidang kemahasiswaan, ya. Dan itu turun ke Wadah Biman, ya. Jadi kami di LPPRD secara spesifik belum dikasih kewenangan untuk melakukan evaluasi hal ini. Jadi kalau ibu menanyakan kami bisa nggak adopsi instrumennya, jadi tadi kami sudah memberikan apa-apa yang mestinya ada terkait dengan kelembagaan kemahasiswaan. Mudah-mudahan ini oleh Senat FKIP bisa mengawalnya, bisa melakukan evaluasinya, ya. Apakah di FKIP itu sudah ada semua unsur komponen tersebut? Jika belum ada, tentu itu diusulkan sebagai program kerja. Nah, tidak lepas dari itu, memang kami di universitas, saya sempat menanyakan ke wakil rektor bidang kemahasiswaan terkait dengan panduan. Sampai saat kalau panduan kampus merdeka ada. Kita untuk tadi bagaimana mendapatkan data itu kan dari bawah semua. Dari FKIP ini silakan menyusun panduannya, kan kamu sudah ada panduan terkait dengan pemerintah tersebut. Silakan dibuat bagaimana model evaluasinya, sehingga tadi ujung-ujungnya kalau capaian itu bisa terpenuhi, bisa meningkat. Kalau aturan regulasinya saja kita belum membuatnya, ini kewalahan. Sebagai contoh kami kemarin di Fakultas, karena ada yang menang lomba mahasiswa Fakultas, tapi hanya diakui sebatas tadi kurikuler yang juga SKS itu sebetulnya rendah. Di panduan ini menjadi salah satu, salah banyaknya masih banyak yang salah banyak. Salah satu ya. Tentunya hal ini secara spesifik komponen-komponennya mungkin wajib gimana yang bisa menjelaskan ya, bagaimana terkait apa-apa yang mesti terpenuhi pada bagian kerohanian. Satu, kuncinya, apakah bagian kerohanian ini sudah memberikan dokumennya kepada fakultas, apa yang dilakukan? Nah, kalau tidak ada laporan semacam itu, tentu Wadah Biman tidak bisa melaporkan, ya. Dan kuncinya tadi, kalau masuk di sini bisa diakui, ya. Mungkin itu Pak.
Wadek. Iya, oke. Kita beri aplaus lagi kepada materi kita. Terakhir ini masalah ada yang mendapat prestasi waktu di PON taekwondo itu bukan hanya tingkat nasional ternyata dia. Ini mahasiswa FKIP dari PJKR, dia sudah peringkat internasional. Dia mewakili Indonesia di Vietnam. Nah, ini yang menjadi memang pembahasan kami karena ini anak mata kuliahnya masih banyak yang belum diikuti, bukan tidak lulus, belum diikuti karena dia persiapan ketika itu mewakili Indonesia di Vietnam. Kapasitas. Saya hormati Ketua Senat FKIP, para anggota Senat FKIP yang sangat saya banggakan. Terima kasih saya diberi kesempatan menyampaikan informasi hari ini di rapat Komisi D Senat FKIP. Saya menggarisbawahi tentang peringkat dari 471 turun menjadi 217. Saya sampaikan bahwa berdasarkan pengalaman beberapa kali kami mendampingi kegiatan kemahasiswaan terakhir kemarin dengan kegiatan dari Dermawan, termasuk di dalamnya adalah seleksi nominator untuk kegiatan Abdidaya. Kalau ada dua, silakan. Pak Wadek. Berkaitan dengan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin ada hubungannya dengan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Senat, Bapak Ibu anggota Senat dan tamu undangan yang hadir di pada hari ini terkait dengan pembinaan mahasiswa situasinya di situ dibutuhkan biaya bahwa 10% dari RKM kita itu dialokasikan untuk kegiatan pengembangan mahasiswa. Ini kita lakukan setiap tahun, Nah, tinggal di anggaran itu program kerja mungkin yang itu dengan apa yang semua yang kita bicarakan pada hari ini. Saya kira sudah sana arahnya. Nah, tinggal ditingkatkan ya, sehingga memang mahasiswa kita itu mendapatkan pembinaan yang sudah semestinya sehingga kita harapkan prestasi mereka baik tingkat universitas, nasional dan regional akan tingkat internasional yang kita harapkan. Terkait dengan sarana dan prasarana, saya kira tadi disebut sarana olahraga. Sekarang kita sementara dalam tahap pembangunan yang berada di sebelah utara kampus kita dengan anggaran yang lumayan besar. Di sana akan dibangun pusat olahraga di sana. Ada lapangan bola voli, kemudian voli pasir pantai yang di sana ada. Tapi nanti mungkin suasana lain karena tidak di pantai, Iya. tapi tetap ada pasir di sana. Ya, jogging track juga. Jadi pusat olahraga di sana. Yang lain dari olahraga, saya kira kita sudah punya juga pusat kebugaran, fitness center yang ada di PJKR. Jadi mungkin bisa memanfaatkan juga untuk dosen dan staff ya, pegawai bisa menggunakannya. Yang lain saya kira terkait dengan pembinaan kurangnya tadi keagamaan, mungkin kita sementara sekarang mengembangkan pembangunan masjid, kita sekarang bisa dimanfaatkan itu untuk pembinaan di sana ke depan. Saya kira kita bisa juga menggunakan masjid itu untuk pembinaan keagamaan untuk yang non-Islam. Kemudian yang maksud kita yang beragama non Muslim, saya kira juga kita akan fasilitasi nanti.
dengan adanya gedung serbaguna yang kita yang ada di FKIP sekarang, ya, ke depan rencana pelantikan bahwa di ruang khusus ya untuk digunakan multifungsi, jadi multifunction, ya. Ruang yang mungkin bisa digunakan untuk mahasiswa kita yang mesti kegiatan di situ sesuai dengan untuk pembinaan saya kira bisa digunakan. Kemudian yang lain saya kira gedung PKM saya kira yang ada di bagian barat ya, tidak akan nanti dibangun di sana. Saya kira kalau nanti selesai ini bisa digunakan untuk pusat kegiatan mahasiswa di sana untuk mengembangkan baik itu di bidang olahraga dan saya kira mungkin namanya mahasiswa mereka kadang terkendala dengan apa yang mau dilakukan dan bagaimana mempertanggungjawabkan dana yang diberikan. Dan yang menjadi kalau saya melihat ya secara keseluruhan FKIP ini cukup konsen terhadap kemahasiswaan karena kalau tidak salah di saat kita pandemi di situ setiap lembaga kemahasiswaan diberikan perangkat komputer beserta printernya yang mungkin lembaga lain tidak ada. Di waktu itu karena tidak berkegiatan maka di belanja barang. Nah, yang menjadi kendala sekarang ini kalau saya melihat adalah sulitnya menyesuaikan antara misalnya kita ingin memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi. Nah, ini agak sulit disinkronkan dengan SBM yang berlaku. Kalau dulu kami di awal-awal itu masih bisa memberikan kayak semacam stimulan kepada mahasiswa yang berprestasi atau mereka sedang melakukan kegiatan di luar institusi, apakah harus keluar daerah. Nah, sekarang ini akan agak menjadi sulit. Jadi mungkin nanti cara agar para mahasiswa ini cukup merasa dihargai bahwa prestasi mereka dan juga tentunya pada dosen pembinanya. Karena kan ini anak-anak tidak bisa kita lepas, tetap harus kita bina dan ini merupakan satu paket. Jadi kalau ada kegiatan kemahasiswaan itu bukan hanya mahasiswanya, tetapi juga ada dosen yang membina mereka. Nah, ini yang mungkin harus kita sama-sama pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Karena untuk pendanaan saya pikir itu sudah sama ini ya. Kita berikan untuk kita semua dulu supaya tidak terasa ini perbincangan kita sudah 2 jam, hampir jam 12 sekarang. Jadi banyak hal-hal yang kita sampaikan. Selamat datang baru yang masuk. Mungkin teman-teman ini berkegiatan juga ada di tempat lain. Charles juga sempat ada kegiatan di prodi sejarah S2. Di sana juga tanda tangan. Tapi saya dahulukan di sini karena ini berkaitan dengan topoksi yang saya. mantap. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, masih ada lagi yang lain? Masih ada? Kita menampung semua pikiran. Ya, Mari di atas, Bro. Maaf sudah diambil alih oleh siap Bapak Dek. Ketua komisi sudah Siap. oleh Ibu Sekretaris. Sri tadi. Pak Rizal, angkat tangan saya dulu. Ada masukan sedikit? Ada Pak Rizal. Iya, saya dengar ya. Gitu. Mungkin terakhir Pak Charles. Di hotel apa? Sudah. Tanpa mengurangi waktu, saya langsung saja. Memang ada semacam, tapi nyatanya di kemahasiswaan. Tapi mahasiswa ini ada di prodi. Maksud saya, sekedar saran saja, tidak lebih baik kan kalau umpamanya dibuat semacam rembuk antara prodi, Badan Bima sama pengurus lembaga, sehingga bisa diinventarisir semua kegiatan-kegiatan itu.
karena kita mau akui ini kegiatan mahasiswa lembaga yang ada di Prodi sebagai kegiatan Prodi, apalagi terkait dengan Selama Pak rumah di sini. Rumah ada nasi, belum tahu sih. Yang saya hormati Ketua Senat, yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh panitia dan seluruh peserta yang hadir. Tadi agak tersinggung saya sedikit. Ya kan? Apa? Moderator jadi dia keterlambatan itu karena ada kegiatan yang lain juga. Oh, itu kelebihannya. Itu kelebihannya moderator. Ada kegiatan di sana dan sama juga dengan kegiatan ini. Ini tanggung jawab beban moral. Ya kan? Jadi kita laksanakan. Cuma tadi dibilang agak lambat. Ya kan? Sebagai orang timur, ya kan timur Indonesia ya harus. Tapi apalah, ya kan motivasi saya juga. Ya. Menarik untuk dikaji. Pertama, ini di mana batasan, ya kan? Semua kegiatan-kegiatan akademik, terutama kemahasiswaan, ini kegiatan jurusan. Mandek di situ, ya kan? Tidak ada peran program studi dan jurusan. Nah, tiba-tiba semua kegiatan-kegiatan ekstra, intra, itu sudah tiba-tiba dilakukan oleh mahasiswa. Iya kan? Sebenarnya kegiatan mereka itu ujung-ujungnya uang. Bahkan ada sudah ada laporan selesai. Tanpa sepengetahuan, program studi dilibatkan banyak adalah dosen-dosen. Nah itu ke depan harus punya strategi. Sebab mahasiswa itu sudah mengintip ada dana di sana. Iya kan? Ada dana di sana. Hanya follow up-nya yang tidak. Nanti setelah sudah mau mendekati akhir tahun, itu baru 3-4 kegiatan itu baru dikejar. Nah itu kegiatan-kegiatan yang kita rasakan, kita amati. Nah sementara tugas job description daripada Wadik Bima itu di bidang akademik. Nah bagaimana kalau kegiatan-kegiatan yang bukan bidang akademik, misalnya panjat tebing. Mahasiswa-mahasiswa kita di FKIP ini kan suka. Nah ini kan tidak, yang saya amati sekarang ini mahasiswa ini rata-rata mereka tidak transparansi dengan anggaran. Tidak transparansi dengan anggaran kalau dalam membuat kegiatan. Iya kan? Nah, jadi ini saya tidak tahu di mana sebenarnya job description-nya ini. Namun karena kemampuannya Wadik Bima di dalam hal untuk berpengalaman berorganisasi, ya kan? Jadi memiliki daya tangkap dengan kegiatan-kegiatan di fakultas. Kemudian ini barangkali salah satu masukan juga bagaimana ini kerjasama alma mater dengan alumni. Nah, kerjasama alma mater dalam alumni itu dalam konteks apa korelasinya dengan di fakultas selama ini? Saya tidak dipersilakan Pak Moderator. Persilakan dulu. Persilakan dulu. Baik. Siap. Terima kasih. Nanti kan kita bicara tanpa dipersilakan, moderator tutup lagi. Baik, terima kasih karena Pak Moderator sudah menyebutkan nama saya 4 kali dari tadi pagi. Saya hitung Pak Moderator. Jadi walaupun sebenarnya tidak ada yang saya mau sampaikan, tapi terpaksa saya cari-cari. Kenapa? Karena yang mau saya sampaikan tadi Pak Asmudin sudah jelaskan dengan baik. Tetapi karena ini adalah rapat senat yang terhormat, tetap saya memberikan satu masukan. Ada yang menarik yang saya, makanya tadi pagi saya usahakan datang kemari sebenarnya karena saya membaca di judul itu menarik sekali. Ada yang namanya intrakurikuler dan yang saya sarankan adalah bahwa di perguruan tinggi yang maju mereka sudah memakai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, biasanya surat keterangan pendamping ijazah ini adalah kegiatan-kegiatan
yang diikuti oleh mahasiswa. Pertanyaan kita sebenarnya adalah di Universitas Ternate, apakah sudah ada ini dicanangkan supaya alumni kita ini, orang Palu bilang, orang Kaili bilang, sekarang sudah mengadopsi, kasihan ya. Alumni kita ini kasihan, sudah ada enggak sebagai bukti di atasannya itu adalah Warid Bima dan Bang Yes sudah berkomunikasi tidak dengan ini supaya bisa kegiatan seperti yang Pak Dr. Charles katakan tadi itu tidak asal-asal dikerjakan begitu saja, tertatalah dengan baik, apakah di prodi, apakah di fakultas, kemudian terdaftar di universitas, sehingga nanti Pak Rektor bisa membubuhkan tanda tangannya dalam kegiatan-kegiatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu, ketua program studi, ketua jurusan, pimpinan fakultas sudah karena sekarang ini kalau bapak-bapak dan ibu ini pernah ikut rapatnya dengan Dewas, itu salah satu kekerasan yang dibicarakan oleh anggota Dewas adalah ketidakterlibatan Universitas Ternate di dalam membina bahasa internasional untuk mahasiswa, sehingga kita selalu ribut dengan tenaga-tenaga asing di IMIP dan di tempat lain, tetapi kita tidak persiapkan mahasiswa kita ini, alumni kita ini siap berkompetisi dengan tenaga-tenaga asing yang dari luar. Nah, kalau saya bisa menyarankan yang kedua, pihak kemahasiswaan bisa mengorganisasi, bisa membuat program kegiatan kemahasiswaan itu bukan hanya kegiatan-kegiatan yang olahraga, persiapkan bahasa asingnya mereka, bahasa internasionalnya. Kalau kita tidak terlalu suka dengan orang Tiongkok, dengan orang Cina masuk di Indonesia, ajarlah orang Indonesia berbahasa Cina, berbahasa Tiongkok, supaya bisa mereka mengambil alih tenaganya. Bukan karena hebat orang Tiongkok itu datang kemari, tapi karena bahasanya bagus. Siapa yang bilang orang Indonesia tidak bisa mengerjakan pekerjaan beberapa orang Tiongkok yang di Morowali, yang di IBI? Bisa, Pak. Tapi begitu dites tidak bisa berbahasa internasional, kita KO. Begitu. Jadi saya dukung itu Pak Kamil waktu saat rapat di Dewas itu berkeras mengatakan bahwa alumni UNTAD itu harus bisa bahasa internasional. Dan itu bisa kegiatan ekstrakurikuler, Pak. Nah, jadi saran saya kepada Bapak Warid Bima, selama ini saja kegiatan kita kemahasiswaan itu belum menyentuh ekstrakurikuler. Anda Warid Bima yang saya cintai dan banggakan, Ibu Dewi Sulestiawati sebagai pemateri, para anggota senat termasuk guru besar yang saya banggakan. Yang pertama, mohon maaf saya terlambat dan ada adik saya Ibu Sriati Hajiat Doktor yang telah menyelesaikan tugas saya sangat berat. Alhamdulillah, selamat selesai dunia akhirat. Yang kedua, saya berkuat saja guru besar paling muda di zamannya Prof. Konder. Saya juga pernah jadi guru besar termuda pada saat saya guru besar dulu. Saya guru besar umur 47 tahun, Prof. Konder 25 tahun berada ya. Bagi yang saya banggakan, ini tentang kurikuler ini. Di perguruan tinggi itu akan ada penilaian poin-poin tentang kegiatan kurikuler. Sebut ketua senat mahasiswa itu nilainya 800, katakanlah begitu. Ketua mapala 500 begitu. Sekretaris senat ada poin-poin yang kemudian diatur sebagai seperti yang Prof katakan tadi, Konder itu pendamping jasa. Ini sangat penting karena terus terang Pak Is, banyak alumni kita itu yang tidak kerja sesuai dengan bidangnya. Di Donggala itu Pak Is, ada 4 anggota DPRD dari lulus sejarah, tidak mengajar sejarah, tapi anggota DPRD, karena mereka punya pengalaman organisasi. Itu sudah 2 periode anggota DPRD.
Oleh karena itu ijazah ini sangat penting. Ini fardu ain harus mereka peroleh. Tapi ada pendamping ijazah yang tentu saya diperlukan untuk nilai plus mereka ketika mereka diseleksi dalam sebuah kompetisi dan penerimaan pekerjaan begitu. Oleh karena itu mungkin ini tidak akan selesai di Wadik Bima, mungkin di Wadik Bima akan kerjasama sehingga UNTAD ini menghargai anak-anak yang punya kegiatan ekstrakurikuler. Apakah mereka di PES, akan mereka di kegiatan bakat minat keagamaan, juara MTQ, juara PES Parani, itu harus dinilai. Seperti saya ini sudah 12 kali mendampingi peserta mahasiswa yang ikut kompetisi nasional. Mereka kalau juara 1 itu bisa dibebaskan SPP 1,5 sekian. Ini kan reward buat mereka, agar mereka betul-betul ingin berprestasi pada kemampuan bakat minat yang mereka miliki begitu Pak Wadek. Sehingga mereka itu tidak saja bekerja mengembangkan potensi bakat minatnya, tetapi juga ada nilainya begitu. Ini sekedar saran, mudah-mudahan kita nanti dipimpin Pak Wadek Bima akan mempergunakan yang maju, melihat bagaimana mereka punya kegiatan pembinaan kemahasiswaan, bakat minat, dan kerjasama alma mater dan alumni ini. Itu saran saya sebagai penutup. Ini belum baca doa ini karena belum siap saya lihat ini. Ya. Mudah-mudahan acara hari ini acara terakhir kita di bawah binaan Wadik Bima berkahnya luar biasa. Dan nanti keluar masih terus lagi saya ulang mengajar muridnya sehingga murid itu lebih baik daripada gurunya. Dari saya mengatakan itu, saya mengatakan Pak Is lebih hebat dari saya. Bapak bisa mendapat jabatan luar biasa 2 periode ini dengan luar biasa. Rambutnya tetap hitam, kumisnya semakin menarik, ini luar biasa. Tapi saya orang tua tinggal doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas ada suasana kebatinan saya memang belum menutup acara, belum menutup kegiatan ini. Ternyata dari ketiga yang disampaikan betul-betul menggenapkan yang ganjil dan mengganjilkan yang genap. Suasana betul-betul menjadi lengkap. Kalau sebelum lengkapnya lagi saya serahkan kepadanya. Ketua Komisi D dengan Ketua Panitia. Ya, tolong komen. Ketua Komisi D dengan Ketua Panitia. Ya. Sudah. 1, 2, 3. Video. Oh, tunggu dulu. Video Pak.